Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Saya senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara, dan lewat renungan mingguan kali ini, kita akan coba memahami mengenai arti mukjizat ya. Saudaraku, harap teduh sejenak, hati sejenak, supaya kita tidak salah mengartikan. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih itu mukjizat? Bagi saya pribadi, mukjizat adalah satu pekerjaan Tuhan yang melampaui akar pikiran manusia, atau yang disebut sebagai adikodrati atau supranatural. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat supranatural. Jadi itu yang arti dari mukjizat. Kenapa ini penting saya sampaikan lewat renungan mingguan? Karena saya tidak ingin, saudaraku, mukjizat itu akhirnya tidak mempunyai nilai karena kita salah mengartikan. Contoh, ketika ada seseorang yang mau pelayanan dan merasakan badannya tidak baik, tidak sehat, atau kepala pusing atau meriang, dan kemudian dia meminum obat pereda nyeri atau penurun panas, dan kemudian dia bersaksi di mimbar, dia berkata, ini mukjizat Tuhan karena saya sudah sembuh. Apakah demikian mukjizat Tuhan itu? Apakah masuk di logika ketika seseorang minum pereda nyeri atau penurun panas itu masuk di logika enggak? Ketika orang itu kemudian merasakan bahwa benar suhu tubuhnya turun karena minum obat. Masuk di akal kan? Jadi bukan mukjizat. Kalau ini kita salah mengartikan, maka arti mukjizat di dalam pengertian yang sebenarnya akan punya nilai yang sangat rendah. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita memahami dengan sungguh-sungguh seperti contoh Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kisah ini adalah kisah yang kedua setelah Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki. Ya, semuanya itu adalah mukjizat Tuhan karena melampaui akal pikiran kita. Jadi banyak perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita, mukjizat Tuhan masih ada. Saya yakin mukjizat Tuhan masih ada. Tapi harus kita mengerti apa itu mukjizat. Jadi jangan kemudian orang sakit, kemudian minum obat, pegelinu, kemudian dia sehat dan kemudian berkata, ini mukjizat Tuhan. Itu artinya orang itu sedang merendahkan nilai dari mukjizat itu. Mukjizat Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan di luar dari akal pikiran kita. Kecuali kalau orang itu tidak minum obat dan berdoa, atau ada orang yang punya kekurangan dan kemudian dia berkata, Tuhan tolonglah aku Tuhan, dan kemudian Tuhan cukupkan dengan cara yang ajaib ya. Itu mukjizat Tuhan. Tapi kalau ada pendeta, kalau ada anak Tuhan yang kemudian dia memiliki kekurangan dan kemudian dia WA ke orang lain, tolong bantu doa ya, saya sedang membutuhkan dana, katakanlah 3 juta untuk anak saya yang kuliah, dan kemudian orang itu memberikan sesuai dengan keinginan, apakah itu mukjizat? Tidak, saya katakan, itu bukan mukjizat. Itu adalah kita meminta pertolongan dari orang, bukan mukjizat. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudaraku yang kasih Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang di luar akal pikiran kita, adikodrati Tuhan kerjakan. Dan itu, kalau itu terjadi, itulah mukjizat. Baik itu kecil maupun perkara besar yang di luar akal pikiran kita. Itulah mukjizat yang Tuhan kerjakan. Jadi, mukjizat bukan hanya perkara-perkara besar, tapi mukjizat itu juga bisa menjadi perkara-perkara yang sederhana, yang di luar akal pikiran kita. Sekali lagi, di luar akal pikiran kita. Kalau orang sakit kepala minum obat paracetamol dan kemudian sembuh, bukan mukjizat. Itu masuk di dalam akal pikiran kita. Tuhan memberkati. Amin.